Malam ini, aku bakal ngebawain sesi #berani jujur lagi. Aku tergugah dengan sebuah email yang dikasih subjek judulnya Cerita Cinta Dalam Diam dengan Si Satanik dari Angelita Sasmita. Kita mulai aja yuk. Halo Kak Bagas, kenalin, aku Angelina. Lewat surel ini, aku mau cerita tentang isi hati aku yang selalu dipendam sampai sekarang. Banyak orang yang mengira dia seseorang yang aneh dan memandangnya mungkin sebagai bajingan. Karena dia terkadang suka berbicara seenaknya, secara sadar maupun tidak sadar. Pertama kali aku ketemu dia, waktu aku kabur ke Jakarta di rumah saudara aku. Awalnya, aku ngajak teman online buat meet dan teman online aku bawa sahabatnya yaitu si dia yang sedang aku ceritakan. Saat bertemu, aku sudah tertarik dengannya entah kenapa. I don't care. Dari sikapnya yang usil, kadang suka kekanak-kanakan, dan bisa menjadi orang dewasa kapanpun itu. Baru pertama kali bertemu, aku sudah bisa menebak karakter dan pribadinya yang begitu menarik dan membuat aku penasaran. Selanjutnya, kita sering nongki bertiga dan habisin waktu ketawa bareng. Saat dia bercerita di depan, sahabatnya, dia tidak masalah jika aku mendengar cerita tentang dirinya. Mungkin dia percaya, ada alasan aku gak tahu. Aku mulai menaruh perasaan saat dia berusaha menenangkan jiwa dan pikiran saat aku benar-benar down karena masalah keluarga. Waktu itu, aku dapat pesan yang menyedihkan dari orang tua di kampung dan setelah menerima pesan, aku langsung keluar dari rumah dan mencari sahabat aku yang kebetulan baru sampai di Jakarta. Dan aku hancur di saat yang tidak tepat. Karena sahabatku sedang berusaha menjauh dari aku karena orang tua aku sendiri. Saat itu, aku putus asa banget. Cuma bisa menangis dan teriak di dalam mobil. Aku sempat berpikir untuk bunuh diri dengan celakain mobil sendiri. Tapi niat aku terurung karena aku nerima pesan dari dia untuk ketemu. Aku, dia dan sahabatnya hanya kita bertiga di apart. Di sanalah aku mulai bercerita dan mengungkapkan kesedihan aku dengan ditemani alkohol. Mulai dia memberi aku motivasi, mengusap air mata aku dan meyakinkan aku bahwa semuanya tidak seburuk itu. Dari semua yang ada, dari semua yang sudah aku alami dan sudah aku jalani dengan dia, perasaan aku selalu bertambah setiap detiknya. Tapi aku hanya bisa mengaguminya dalam hati. Aku gak berani ungkapin karena aku takut semuanya tidak sesuai dengan ekspektasiku sendiri. Di hari sahabat aku jatuh sakit di penginapan, aku selalu meminta bantuannya dengan lapang hati. Dia mau bantuin aku. Dia samperin jauh-jauh dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat. Saat nungguin sahabat aku lagi di ruang operasi, dia lagi-lagi menenangkan diri aku. Jiwaku kembali tidak stabil, amarah, sedih, dendam, semuanya bercampur dan hanya mengeluarkan air mata. Pas aku ngelamunin dia tiba-tiba belai rambut aku dan pipi aku sambil bilang, "Tenang aja, sahabat kamu bakal sehat dan jangan utamakan emosi ya." Itu di September 2020. Pada masa itu, kita sering teleponan, ngegame bareng, saling dengerin cerita masing-masing. Aku merasa dia punya perasaan ke aku tapi aku gak tahu dan gak begitu yakin. Kepanjangan ya kak. Ini yang terakhir. Aku cerita ke dia tentang apa yang aku lihat saat aku melakukan meditasi. Di sana, aku mencintai seseorang iblis yang sudah jelas musuh manusia. Tetapi aku gak peduliin resiko dari akibat aku mencintai iblis itu. Dan
Iblis itu bilang ke aku, kamu pantas di sini. Kamu gak pantas ada di sini. Aku tidak baik untuk kamu. Kita berbeda. Pergilah, cari duniamu yang indah. Selesai bercerita, dia langsung bilang ke aku kalau dia merasa iblis itu adalah dia nggak tahu. Dia nggak tahu alasannya kenapa. Aku juga merasa begitu. Sejak aku pulang kampung, kita udah mulai berkomunikasi. Kita udah mulai jarang komunikasi. Tapi aku pernah minta kepadanya untuk berjanji tidak akan miskomunikasi denganku apapun alasannya. Meski beberapa orang memandangnya buruk karena kepribadiannya yang ganda dan tidak meyakini Tuhan, tetapi di mataku dia tetap manusia yang baik. Dan sekarang 7 Maret 2021 pukul 4 pagi 37 Padang, aku tetap memikirkannya di tengah malam sunyi. Thanks Kak Bagas kalau udah baca cerita ini. Kalau boleh minta saran gimana aku seharusnya mengungkapkan takut ingin mencintai yang lain tapi di penghuni tetap dia di hati.